Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas masalah model regresi dengan variabel independen kualitatif atau biasa dikenal dengan variabel dummy. Karakteristik variabel kualitatif bisa kita ketahui pada tabel berikut apa saja yang dimaksud data kuantitatif, seperti IHSG, inflasi, pendapatan, pengeluaran, produksi, suku bunga, M1 dan PDRB. Dua data kualitatif itu bisa dilihat di sini ada jenis kelamin, cuaca, pendidikan, status, agama, suku, kendaraan, dampak corona pun maupun dampak pada demokrasi tahun 97-98 pun bisa dikategorikan dengan data kualitatif. Adapun model ekonometrika variabel kualitatif atau dummy, sebagai contoh, misalkan kita ingin menguji apakah isu gender berpengaruh pada perbedaan gaji karyawan. Berikut ini adalah model ekonometrika variabel kualitatif. YI ini melambangkan data cross section sama dengan B0 plus B1 DI plus EI. Inilah model ekonometrika variabel kualitatif. Nah, YI ini adalah pendapatan, D ini adalah dummy, di mana gender itu terdiri dari 2. Kita buat saja modelnya angka 1 itu untuk laki-laki, 0 adalah wanita. Nah, ini biasanya digunakan untuk teman-teman ekonometrika. Model ekonometrika variabel kualitatif data cross section. Nah, berikut adalah ada 2 model data cross section. Data cross section ini bisa dilihat dari apa? Dilihat dari lambang I ini. Ini menunjukkan bahwa model seperti ini adalah model cross section. Nah, ini ditanda dengan I, lambang I. Ya, DI ini adalah model di atas ini adalah data. Nah, model di atas ini adalah DI, ini adalah salah satu model satu variabel kualitatif atau dummy. I menunjukkan data cross section, dan D2I, D1I, D2I ini adalah 2 variabel kualitatif dummy dalam satu model, dan I adalah menunjukkan bahwa data ini adalah data cross section. Oke. Selanjutnya kita akan membuat satu model ekonometrika variabel kualitatif data time series, di mana data time series ini menggunakan lambang T, B0 B1 DT plus DET. Nah, ini maaf, bukan YI melainkan T. Maaf, saya rubah ya, saya ganti ini T. Ini T. B0, B1, D1T, B2T plus ET ini adalah model 2 variabel kualitatif dummy T menunjukkan data time series. Nah, karena ini adalah model ekonometri menggunakan data variabel kualitatif satu variabel, dan ini adalah salah satu contoh model ekonometrika yang menggunakan 2 model ekonometrika 2 variabel kualitatif. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh dalam bukunya Gujarati. Nah, ini ada data average salary of public school teachers by state. Nah, di mana ini adalah data rata-rata pendapatan guru sekolah dari berbagai
dari berbagai negara bagian. Kalau di Indonesia bisa dikatakan provinsi. Ya. Di mana D2 ini satu untuk negara bagian timur laut dan utara tengah. Nah, 0 itu adalah bukan termasuk dari keduanya. D3 adalah satu, lambang satu itu untuk negara bagian selatan dan negara 0 bukan negara bagian selatan. Ya. Nah, di mana kita membuat dalam bukunya Gujarati itu YI ini menandakan bahwa model ini adalah data cross section menggunakan dua variabel kualitatif. Ya, jadi data ini atau penelitian ini menunjukkan bahwa model ekonometrika yang digunakan atau salah satu contoh model ekonometrika dua variabel kualitatif. Nah, di mana I plus B1. Nah, biasanya kalau kita menggunakan B0 bukunya Pak Agus, tetapi dalam Gujarati menggunakan B1 plus B2 D2I plus B3I D3I plus UI atau E. Nah, bisa jadi ya. Oke. Selanjutnya, nah, jika kita regresi data, jika kita meregres data ini, ya, silahkan datanya ini nanti diregresi, ya, akan muncul hasil FU seperti ini. Di mana D2-nya, D2 ini atau B2-nya atau bisa dijadikan B1 itu adalah sebesar 1734. Nah, D3 itu adalah 3264. Ini adalah gaji. Ya. Nah, coba diperhatikan ya, D2, D3, T statistik, bagaimana nilai probabilitasnya dan R square-nya. Nah, di sini kita lihat hasil estimasinya, di mana hasil estimasi itu menunjukkan YI sama dengan B1-nya adalah 26158 dan B2-nya adalah 1734. Nah, 1734. B2 ini adalah gaji guru negara bagian timur laut dan utara tengah. B3-nya adalah gaji guru negara bagian selatan 3264. Dalam koefisien ini bisa kita ketahui ada perbedaan, minus semua, ada perbedaan. Analisanya bagaimana? Berdasarkan hasil analisanya, kita bisa menganalisa hasil regresi di atas menunjukkan bahwa gaji guru tertinggi adalah negara bagian barat sebesar B1, ya, atau 26.000 dolar. Ya, tertinggi di kedua adalah gaji guru negara bagian selatan, ya, sebesar B3. Ya, B3 sebesar 3.264 dan terendah adalah gaji guru negara bagian timur laut serta utara tengah sebesar B2 sebesar 3.264. Nah, ini bisa dianalisis seperti itu kalau data variabel kualitatif atau dummy. Nah, terus rata-rata gaji guru kita bisa dilihat, di mana hasil regresi di atas menunjukkan bahwa rata-rata gaji guru D2 dummy 2 timur laut dan utara tengah B1 ditambah B2 sebesar 24,424. Nah, lihat B1-nya tadi adalah sebesar 26 ya, ditambah dengan B2. Nah, ditambah sehingga menghasilkan angka 24,424. Dan D3 atau sebelah negara bagian selatan
itu dengan jumlah rata-rata gurunya gajinya adalah 22,894. Kita bisa ketahui ada perbedaan ternyata di sana. Ada perbedaan gaji pada negara bagian. Jadi intinya adalah dari data yang kita regresi tadi menunjukkan bahwa gaji di negara Amerika ini berbeda antara negara bagian satu dengan negara bagian lain. Itu ditunjukkan dari hasil regresi ini. Ya, bisa dilihat ini. Di mana bagian barat itu memiliki gaji 26, ya, sedangkan bagian timur laut dan utara tengah ini lebih kecil, ya, dan lebih tinggi dibandingkan dengan bagian selatan. Jadi di sini bisa diketahui diagram ini ada perbedaan jumlah gaji yang diterima oleh guru pada setiap negara bagian. Namun hal ini belum dapat diterima secara statistik berdasarkan uji kemiringan atau slope-nya dengan mengetahui besaran nilai probabilitas T-nya lebih besar atau lebih kecil dari signifikan level sebesar 5%. Nah, jadi ini belum bisa secara statistik belum bisa dikatakan signifikan. Nah, oleh karena itu kita lihat nilai uji T-nya di mana B2-nya itu diketahui nilai probabilitas T-nya adalah 23% lebih besar dari 5%. Ini berarti belum signifikan, ya. Belum bisa dikatakan ada perbedaan. Salah B3 nilai probabilitasnya adalah lebih kecil daripada 5%. Hal ini menandakan bahwa nilai atau gaji rata-rata guru di bagian negara bagian selatan ini secara uji T atau uji koefisiennya itu secara signifikan ada perubahan atau ada perbedaan antara bagian barat sebesar 26, nah, dibandingkan dengan selatan. Itu ada perbedaan antara barat dan selatan. Cuma kita belum bisa menyimpulkan ada perbedaan antara gaji atau bayaran di guru di negara bagian timur laut dan negara bagian utara tengah jika dibandingkan dengan barat maupun selatan. Yang bisa dibandingkan adalah barat maupun selatan saja. Karena dilihat dari nilai koefisiennya itu bisa diketahui nilai probabilitasnya uji T itu lebih kecil daripada 5%. Nah, kesimpulannya adalah dari contoh hasil regresi variabel kualitatif atau dummy di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama menunjukkan bahwa dengan mudahnya kita menggunakan variabel dummy dalam suatu model regresi. Yang kedua, kita dapat dengan mudah mengetahui perbandingan gaji pada satu daerah negara bagian. Namun kita tidak dapat mempresentasikan apakah yang mempengaruhi perbedaan gaji pada setiap negara bagian, apakah karena gender, ras, jenjang pendidikan, dan lama mengabdi. Kita tidak tahu secara pasti mengapa ada perbedaan gaji pada setiap negara bagian. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.